kita akan masuk ke dalam diskusi panel dan tanya jawab. Bagian pertama kita akan bersama-sama dengan para panelis untuk membicarakan beberapa agenda yang tadi sudah disebutkan dari berbagai perspektif. Untuk kita mendiskusikan lebih lanjut, sekarang cross sectional. Kalau tadi per bagian, per masing-masing fokus ya, gereja, dunia kerja, kemudian juga transformasi kota, kita akan bicarakannya bersama-sama. Untuk itu saya mengundang rekan-rekan panelis untuk boleh maju ke depan. Kita akan sama-sama mendiskusikan beberapa isu. Selanjutnya nanti ada 20 menit ke depan. Saya berharap rekan-rekan juga yang sudah ingin bertanya dari tadi begitu ya, punya kesempatan kita berdiskusi langsung dengan para panelis kita. Ya, Pak Gus, Bu Ria, dan Bu Angelin. Kita tadi membicarakan banyak hal dari berbagai perspektif dan saya melihat ada beberapa irisan-irisan dari concern bersama kita. At least ada dua dalam waktu yang terbatas ini, dalam 20 menit ke depan kita akan bicarakan. Yang pertama tentang siapa yang mengerjakannya dan bagaimana kita mengerjakannya. Jadi bukan hanya gagasan-gagasan, tetapi sesudah pertemuan kita ini, apa yang mau kita bawa pulang sebagai peserta maupun kita semua. Yang pertama tadi kita banyak membicarakan tentang, tadi Pak Agus menyebutkan tentang perlunya leaders ya. Kalau nggak ada leader, siapa yang memungkinkan ini semua terjadi dan bagaimana gereja perlu menghasilkan leaders yang demikian. Bu Angeli tadi cerita sebagai bagian dari gereja Tuhan juga. Dalam perjalanan kehidupan Tuhan memberikan visi yang kemudian ditekuni. Mungkin juga Bu Angeli nanti bisa cerita tentang bagaimana prosesnya sampai Bu Angeli menangkap visi itu dan apa yang dibutuhkan dari gereja misalnya untuk menolong banyak orang, bukan cuma satu dua, tetapi orang-orang yang Tuhan sudah beri banyak talenta, kemampuan, karunia, pekerjaan untuk bisa berbagian seperti itu. Kemudian Bu Ria tadi banyak menekankan juga tentang ini bukan pekerjaan satu dua orang, tetapi butuh ada orang-orang yang menggerakkan the whole body of Christ untuk terlibat dalam pekerjaan ini. Jadi mungkin saya ingin Karya untuk membicarakan lebih lagi tentang seberapa pentingnya, seberapa prioritasnya untuk kolaborasi dan mobilisasi ini bagi transformasi kota. Jadi mungkin untuk bagus lebih ke bagaimana raising up leaders untuk ini semua dalam konteks gereja. Jadi bagaimana bisa semakin banyak orang di dalam marketplace yang seperti ini, apa saja yang diperlukan. Kuria tentang kolaborasi. Mungkin itu saja. Nanti kita bisa saling menanggapi kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditambahkan dari masing-masing panelis. Bisa mulai dari Pak Agus. Bagaimana visi dan kerinduan untuk makin banyak pekerja, tuayan banyak pekerja sedikit. Bagaimana pekerja-pekerja yang dihasilkan oleh itu. Ya, mungkin dari Alkitab dulu ya. Kalau kita lihat Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saya selalu melihat ada momen-momen saat-saat di mana Tuhan itu silent, diam. Saat-saat di mana Tuhan itu bertindak. Saya konsentrasi kepada saat-saat di mana Tuhan bertindak. Tuhan yang akan mengangkat nabi-nabi, imam-imam, hakim-hakim, dan sebagainya. Jadi selalu kita melihat ada momen-momen di mana seluruh sejarah PL, mungkin PB juga tidak seluruh orang itu bergerak, gitu. Tidak seluruh. Ada banyak pengikut-pengikut yang silent, orang percaya yang diam, itu banyak. Tetapi selalu Tuhan memunculkan tadi orang-orang tertentu. Jadi saya selalu ingat momentum itu, artinya kesempatan itu. Jadi kalau ada orang mau aja, nggak ada gitu. Saya akhirnya karena sudah lama di pelayanan, mungkin juga kadang frustasi gitu ya. Saya selalu berpikir begini, oke lah, kalau saya menggerakkan yang tidak bisa digerakkan atau susah digerakkan, saya wasting waktu saya. Gitu. Saya percaya edukasi, saya percaya training. Tetapi saya tidak percaya itu akan menghasilkan maksimal seperti yang saya harapkan. Ada seorang rektor dari Australia, teman juga sering ke STB waktu itu, dia bilang begini, you know Agus, dia bilang, for many years, I have stopped changing people. Bagi minum kopi dia bilang, sudah lama saya sudah stop mengubah orang. Kaget saya gitu. Kenapa? Rupanya cukup frustasi juga nih dia gitu. Jadi saya percaya satu hal gitu. Tuhan memanggil
Dan Tuhan akan membuat orang itu percaya dan ngikut dia dan melayani. Tetapi untuk orang-orang yang memang nggak mau, Tuhan Yesus berkali-kali juga mengatakan, silakan pergi. Jadi saya lebih konsentrasi sekarang ke situ. Bukan berarti tidak melakukan training dan itu yang pertama. Yang kedua, di Alkitab kita lihat, termasuk Perjanjian Baru, Tuhan itu di masa-masa tertentu ada orang-orang memang dipanggil Tuhan dengan cara luar biasa, merespon dengan luar biasa. Ya hype gitu ya, lagi tinggi lah gitu ya. Seperti di Alkitab itu ada diaken-diaken yang muncul gitu. Sebagian enggak. Jadi konsentrasi, kalau saya konsentrasi kepada siapa sih orang, dan tentu doa. Tuhan siapa sih orang? Kadang-kadang kita mengharapkan ini orangnya, ternyata enggak. Ada orang yang, wah saya akan begini, ternyata enggak dilakukan sama dia, dia cuma ngomong aja gitu. Dan kita buang waktu banyak dengerin yang begitu. Terus terang saja. Frustasi banyak. Dan spirit kita jadi down, karena kita berharap dia, ternyata enggak. Jadi kenapa kita perlu doa? Doa untuk menemukan siapa sih yang Tuhan akan pakai di masa ini, dengan siapa saya mesti bekerja. Yang ketiga, ya adalah training ya, training. Saya bersyukur karena Bapak Ibu-ibu juga di sini dan juga saya juga bisa ngajar, masih ngajar gitu. Tetapi ada beda sekali antara hanya teaching, riset dengan doing. Jadi buat saya yang benar adalah dua-duanya. Jadi seorang profesor saya berkata begini, jangan baca buku yang cuma ide, kamu buang waktu. Tapi carilah buku-buku yang ditulis oleh orang yang meriset dan yang melakukan. Sejak itu saya diajar cari buku tuh siapa. Jadi jangan cuma yang ngomong aja. Nanti ada orang pengen nulis, dia nulis. Lalu banyak orang baca gitu. Lalu tersesatlah gereja, gitu kan? Karena baca orang yang memang nggak pernah tahu. Jadi sejak itu saya ingat tuh, kalau kita mau dengar seseorang, kita lihat dulu dia di mana, apa yang dia sudah lakukan, apa dia achieve nggak, apa yang dia lakukan. Kalau nggak, jangan. Kenapa? Karena seringkali, maaf, orang senang ngajar. Orang senang cerita, orang senang seminar. Tapi dia sendiri tidak lakukan itu. Istilahnya yang suka kita guyon adalah profesor ekonomi, tapi nggak punya duit. Jadi atau seorang yang ngajarin mengenai manajemen, family management atau pernikahan, tapi dia sendiri nggak nikah. Gitu. Tentu ada hal benarnya pada orang itu, tetapi lebih banyak salahnya mungkin. Karena dia tidak mengalami. Yang nextnya adalah, jadi kita mencari orang-orang tuh yang betul-betul dia live their life untuk apa yang dia percaya. Tadi saya terkesan dengan Ibu Ria, dengan Ibu Angelin juga, karena menghidupi gitu. Jadi kita butuh sekali orang-orang yang menghidupi apa yang dia percaya. Dan betul-betul dia hidupi dan berhasil di situ. Jadi hati-hati, seperti hari ini kan di media banyak tuh. Kita bisa dengar apa saja. Itu semua sebagian mungkin racun untuk pikiran kita. Karena at least itu cuma teori, bla bla bla, nggak ada gunanya untuk didengar. Buang waktu kita dan jadi dosa akhirnya. Lebih baik kita konsentrasi, ini pemikiran saya kepada memang Tuhan dan doa banyak. Tuhan munculkan orang-orang. Gitu. Jadi saya percaya kepada training, tetapi saya tidak percaya sepenuhnya kepada training. Saya lebih percaya kepada orang-orang yang Tuhan sediakan, yang nanti kita butuh di-equip, ditolong gitu. Karena mereka sendiri merasakan. Dan terakhir sekali adalah orang-orang yang influential itu adalah orang-orang yang sampai di satu level. Kita perhatikan di dalam gereja juga adalah orang-orang yang hatinya di situ dan dia doing it. Bahkan ada orang yang betul-betul berkorban. Salah satu yang kita lihat kategorinya, apakah dia berkorban? Waktu, tenaga, termasuk uang. Kenapa uang? Karena J.I. Packer ngomong begini. If the Holy Spirit doesn't touch your pocket, then He's not working in you. Jadi kalau nggak ngomong soal duit, begitu soal duit, dia nggak mau keluar duit. Agak ekstrim memang. Karena kata Tuhan Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ada jadi banyak orang ngomong, tapi ketika sampai ke pengorbanan nggak ada. Duit juga nggak, tenaga juga nggak. Karena dia merasa panggilannya tukang ngomong, tukang kritik. Nah, saya terakhir sangat berkesan dengan, saya bersyukur sekali di gereja ini, di GII Pintong.
almarhum Pendeta Kaleb Tong itu jadi contoh yang luar biasa, dan juga sudah membina para pemimpin gereja yang luar biasa dedicated. Gitu. Jadi ini saya bukan karena ingin memuji, tetapi nggak bisa disangka. Gitu. Saya tidak perlu memposting sesuatu, tetapi paling gampang dalam epistemologi. Artinya apakah ini bisa disangka? Gitu. Dan saya bisa bersaksi di gereja GI itu banyak orang mengasihi Tuhan. Itu tidak bisa disangka. Dan itu akhirnya bisa dibuktikan. Jadi saya sebenarnya bersyukur sekali karena banyak orang betul-betul mengasihi Tuhan. Dan luar biasa. Dan orang-orang yang luar biasa ini gather together. Yang tadi Ibu katakan itu. Ada visi, ada passion, dan gather together, dan something happen. Jadi ujungnya adalah apakah terjadi tidak? Karena leadership itu adalah bukan teori. Leadership is to make it happen. Kalau nggak terjadi, itu leadershipnya gagal. Mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Jadi bagus sempat menyebutkan tentang beberapa contoh dalam Alkitab di mana Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin begitu ya. Jadi saya mengingat juga tentang Nehemia. Tuhan menempatkan dia menjadi juru minum raja begitu ya. Kemudian ketika bertemu dengan Hanani, dia menangkap visi itu, kemudian dia menyerahkan diri. Dan waktu dia pergi ke setelah dia city mapping begitu ya ke Yerusalem, dia cerita kepada para penatua di sana, dan mereka langsung kami juga siap membangun begitu. Rupanya orang-orang ini bukannya nggak mau membangun setelah sekian lama tembok Yerusalem terbakar. Mereka ingin melakukan sesuatu, tetapi butuh ada seorang pemimpin. Begitu pemimpin muncul, ini ada banyak orang yang mau terlibat di dalamnya. Saya pikir itu yang terjadi juga di Indonesian Care ya, begitu ya. Waktu ada orang yang memimpin, ayo kita kerjakan sesuatu bagi pengentasan kemiskinan di rusun ini, maka ada banyak orang yang mau melatih sepak bola, mau melatih ini datang. Tetapi mereka bukannya nggak mau, tetapi mereka perlu ada seorang leaders itu. Dan leaders itu seringkali bukan dibentuk ya, tetapi dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan munculkan itu. Dan itu ditularkan melalui orang-orang yang betul-betul berbasah-basah di tengah-tengah lapangan, bukan hanya membicarakan saja, orang yang melakukan pengorbanan uang, waktu, tenaga, dan banyak hal. Dan ini bukan hanya sekedar dia menyumbang tenaga keterampilan, tetapi hati dia di situ dan perlu diberi channel lah begitu ke sana. Perlu ada seorang pemimpin, perlu ada channel yang dibuat, maka orang-orang akan bergerak ke sana. Tetapi ketika tidak ada pemimpin, tidak ada channel yang dibuat, ini menjadi tenaga laten yang tidak bergerak begitu ya. Terima kasih insight-nya Pak Agus. Saya beralih ke Bu Angelin ya. Sebagai salah satu di antara orang-orang yang sedang terlibat di dalam city transformation dan sebagainya. Apa yang membuat Bu Angelin bisa menangkap visi dan hati itu di antara sekian banyak orang dalam berbagai bidang profesi yang hanya sekedar orang Kristen saja dalam profesi, tidak berbuat apa-apa di dalam konteks kerajaan Allah. Apa yang membuat Bu Angelin menangkap visi kemudian menjalani itu sampai sekarang? What makes you tick? Apa ya? Nyala ya. Apa ya? Saya pikir itu anugerah Tuhan ya. Saya nggak pernah tuh merancang sesuatu ingin berbuat baik gitu ya karena kebaikan dari diri kita gitu. Kayaknya enggak deh. Sebagai orang yang kembali dari masa lalu ya, dan saya pikir itu berkontribusi gitu. Anak yang diabaikan, saya anak ke-12 dari 12 bersaudara dari orang tua yang tidak berpendidikan dan seluruh hidupnya untuk bekerja gitu. Sehingga kami gede sendiri kan. Ada sifat yang membuat itu menjadi ingin diakui. Jadi pembentukan itu yang saya cuma bisa bilang anugerah gitu ya. Kalau kita bisa lihat gitu. Sehingga dalam posisi di Padang, SMA selesai, orang tua nggak ada. Kalau saya nggak masuk UGM gitu ya, saya nggak bisa sekolah. Nggak ada yang membiayai. Dan minta uang ke kakak itu kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi kembali anugerah Tuhan. Seorang dari Sumatera Barat pindah rayon ke Jogja, nggak bisa ngomong Jawa, nggak bisa makan gudeg.
dan kecemplung di Jogja gitu ya, dan separuh bisu, separuh tuli, ya, tapi dengan anugerah Tuhan kembali. Dan bisa lulus karena diskriminasi. Kembali saya merasakan di Padang itu udah dilatih dengan sangat rasialis ya. Jadi saya terbiasa dengan menghadapi diskriminasi. Sehingga di UGM pun ya oke aja gitu. Jadi ketika lulus, yang otak saya nomor satu adalah saya mesti cari uang. Karena waktu di UGM itu saya pernah 3 hari nggak makan karena nggak punya uang. Dan kakak saya lupa mengirimkan uang. Dan malu untuk minta. Dan itu membuat satu buah tekad juga untuk, nggak bisa, saya harus cari uang. Itu nomor satu. Jadi waktu lulus itu benar-benar pikirannya cuma cari uang. Dan kembali, saya cuma merasa Tuhan itu sabar sama orang seperti saya dan memberikan kesempatan berulang kali ya. Dan saya ketangkep di Nestle contohnya. Seseorang yang datang dari Jogja, lulusan UGM, nggak bisa berbahasa Inggris, bisa kecemplung di multinasional yang namanya Nestle. Sementara waktu interview aja semua orang berbahasa Inggris. Dan saya nggak bisa bahasa Inggris. Terus interviewnya hari kedua saya ingat. Jadi ketika pulang ke rumah hari pertama belum di interview itu saya tahu nih, wah interview bahasa Inggris nih. Ya udah. Jadi dengan kepadangannya saya belajar malam itu untuk pokoknya bisa jawab gitu ya. What is your name? Oke, bisa gitu kan. Di mana lahirnya? Bisa begitu. Dan akhirnya saya ngarang bebas, pokoknya jawab gitu kan. Dan rupanya yang diterima itu karena saya yakin bukan karena kemampuan bahasa Inggris saya, tapi karena gak bisa mati gitu loh. Anak ini nekat gitu ya. Jadi justru karena itulah diterimanya. Karena kenekatannya itu. Dan itu yang saya rasakan, wah saya mulai menemukan diri ya. Mulai menemukan, oh itu talenta rupanya. Nggak tahu mati itu. Lalu yang kedua, di Nestle itu saya masuk ke marketing. Sekolah saya teknologi industri pertanian. Gak ada urusan sama marketing. Di Nestle keterima jadi marketing trainee. Terus saya nggak mau jualan. Saya merasa jualan itu ambil untung dari orang lain, saya malu. Tapi kemudian saya punya bos yang baik. Yang dia bilang, Angelin, kenapa kamu nggak mau jualan? Saya bilang, saya ambil untung dari orang, kan nggak boleh dong. Terus dia bilang gini, kalau setiap ibu yang nggak punya ASI harus piara sapi seorang satu. Terus kalau dia tinggal apartemen, dia mau parkir di mana tuh sapi? Sebelah. Ya. Lalu malam anaknya ngek gitu gimana? Tendang dulu sapinya, perah dulu, baru kasih anak minum. Kenapa kita nggak bantuin sapi-sapi itu kita perah gitu, kita jadiin susu bubuk, dan membantu ibu itu menolong anaknya? Boleh nggak kita ambil untung setelah kita menolong mereka? Itu jauh lebih efisien dan seterusnya. Nah di situ otak saya mulai berpikir, karena saya nggak pernah belajar itu dari papa saya. Papa saya taunya cuma dagang. Beli ini, jual ke sono, ambil untung. Kan begitu. Jujur aja, gitu aja. Tapi nggak ada inovasi. Dan sehingga toko itu tidak bisa bertahan. Satu distributor demi satu distributor pindah ke orang lain yang datang dengan modal lebih besar, dengan inovasi yang lebih baik. Nah sehingga saya melihat bahwa jujur itu penting, tapi nggak cukup. Kita tuh jadi anak Tuhan tuh mesti pinter gitu. Nah di situ saya belajar banyak. Dan di situ saya mulai, oke, saya mau belajar. Dan saya mau jadi orang marketing. Dan membuktikan bahwa orang marketing bukan manipulating. Nah, sejak saat itu saya belajar dengan sungguh-sungguh marketing. Saya ambil S2 marketing dan mendalami marketing dan terutama di retail marketing. Jadi karena papa saya punya toko itu tadi ya, dan jadi saya jadi retail marketer dan mencoba untuk tidak men-trigger consumerism, mencoba untuk menahan laju yaitu tadi hedonism begitu ya. Dan itu harus dijalani. Dan yang saya rasakan itu, apakah itu datang dari diri sendiri? Enggak. Beneran enggak. Saya ini bajingan kok. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam diri kita yang mengubah gitu. Yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, itu proses ya. Enggak kepengen gitu. Kerja di retail yang rata-rata di mall di Jakarta. Saya bukan malls goers. Saya stop belanja baju mungkin udah belasan tahun sekarang. Saya nggak pernah belanja lagi. Kalau cek handphone saya nggak punya aplikasi GoFood pun nggak punya. Kalau Bapak Ibu mau cek sosial media saya nggak akan ketemu karena saya nggak punya sosial media.
tiba-tiba saya menjadi orang yang seperti itu. Padahal, dan saya membuktikan saya tetap bisa jadi orang marketing walaupun saya nggak punya semua itu. Dan Tuhan mencukupkan gitu, nggak ada kepengennya. Jadi saya jalani aja dan membuktikan yang penting bukan itu gitu. Yang penting adalah bagaimana kita Tuhan kasih kepekaan untuk mencari insight ya. Dan itu modal yang paling kuat di dalam menjadi orang marketing. Insight yang baik. Dan kemudian saya cuma merasa anugerah demi anugerah. Saya tidak pernah belajar public speaking. Saya nggak pernah belajar kursus bahasa Inggris pun saya nggak pernah gitu ya. Belajar menulis pun nggak pernah gitu. Sekolah ya apa adanya aja gitu. Dan kerja aja gitu. Tapi yang saya rasakan adalah karena sudah jaga toko 18 tahun waktu SM dari kecil itu ya. Sehingga mulai belajar mengamati orang, melihat perilaku, dan itu menjadikan sebuah modal besar dalam pekerjaan ini. Dan itu menolong. Dan seperti sekarang, saya menjadi menantang setiap orang itu untuk menjadi intrapreneur. Kita nggak mesti jadi pedagang. Ya, kalau suami saya suka bilang begini, lu tuh jadi supir Boeing, dia bilang. Nggak boleh buka bengkel, katanya gitu. Ya, jadi kalau sekarang ini saya jadi pilotnya Boeing secara profesional dan menjadi intrapreneur bertanggung jawab untuk banyak orang, tetapi tidak buka bengkel sendiri gitu, nggak jadi montir yang bertanggung jawab dari A sampai Z-nya sendiri gitu. Nah, jadi kira-kira gitu Pak John, sehingga panggilan itu ya makin dikukuhkan aja ya seiring jalannya waktu. Jadi inline dengan yang Pak Agus sampaikan ya. Jadi ada sebagai orang reform yang baik ya, kita bicara tentang the sovereignty of God ya, ada kedaulatan Tuhan yang bekerja di dalam masanya kepada orang-orang yang Tuhan bekerja di dalamnya. Dan ketika Tuhan bekerja, ada orang-orang yang meresponinya. Saya mengingat buku Amy Sherman yang mengatakan tentang ada vocational power ya. Tadi yang modalnya itu vocational power, kita diberi skills, kita diberi keterbebanan, pengalaman hidup dan sebagainya, sehingga menjadikan kita sebagaimana kita ada sekarang. Nah, bagaimana kita menjadi vocational steward juga, menjadi penata layan itu, mendayagunakannya untuk menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita ya. Cuma banyak orang mendapat vocational power di dalam dunia kerja melalui semua pengalamannya, tetapi habis untuk dirinya sendiri. Tetap Kristen, tetapi tidak berdampak apa-apa. Tetapi ketika kita meresponi dalam kedaulatan Tuhan, akan ada banyak orang yang dipengaruhi oleh. Bagaimana kita menjadi vocational steward itu adalah hal yang kunci. Tari ya, sebagai orang yang selama ini menggerakkan banyak profesional, gereja, individuals untuk berbagian dalam pekerjaan ini, dalam transformasi kota, apa hambatannya, apa yang menjadi kerinduan Kak Ria untuk supaya betul-betul kegerakan ini terus berjalan, tidak berhenti. Baik, terima kasih Pak Johan. Yang pertama saya ingin katakan, mari kita tidak anggap enteng apa yang kita geluti dalam studi kita. Karena waktu kita studi itu tidak ada yang kebetulan. Saya sebenarnya ingin sekali menjadi seorang ahli hukum, Pak. Tapi kalau saya masuk sebenarnya, saya akan jadi MA, mahasiswa abadi. Karena ayah saya orang hukum, om saya, Om Buyung Nasution juga orang hukum, saya pikir saya di sana. Lalu waktu saya gagal, Tuhan buka satu tempat, yaitu Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dan saya mulai berdoa, kalau memang di sini Tuhan buat saya untuk belajar sungguh-sungguh. Dan ternyata itu belajar banyak tentang ilmu komunikasi. Dan salah satu yang saya ambil dari jurnalistik itu adalah justru public relation. Tadinya berpikir akan jadi PRO, Public Relation Officer, begitu, karena tahun 80-an awal itu lagi blooming sekali. Ternyata bukan, memang saya terjun di dalam pekerjaan itu, tapi Tuhan bermaksud lain. Men-training saya supaya bisa membangun suatu komunikasi yang membawa pada kolaborasi. Jadi PR itu adalah merelate dengan berbagai-bagai manusia. Dan dulu kalau kuliah tuh kadang-kadang saya bosan, masa 4 tahun belajar filsafat komunikasi. Saya pikir ini rektor saya nih apa nggak ada kerjaan ya. 4 tahun belajarnya filsafat komunikasi. Ternyata di dalamnya itu kaya sekali. Bagaimana kita bisa mengerti komunikan, mengerti bagaimana membawa message kepada komunikan dengan benar, dan seterusnya, dan bagaimana membangun kolaborasi di dalamnya. Sehingga saya sangat bersyukur
bahwa ternyata memang tidak salah ya Tuhan membuat saya gagal tidak diterima di Fakultas Hukum, tapi justru di sana. Dan sejak itulah Tuhan membangun satu kehidupan dalam diri saya, satu kehidupan berfilosofi teamwork. Jadi dari awal memang terbiasa baik di gereja, di kampus, apalagi nggak ada pendeta kan ya. Jadi kita harus bangun teamwork. Jadi saya berbagi visi dengan mereka dan sebagainya. Begitu juga pada waktu di dalam pelayanan Indonesian Care ini, pergi ke berbagai-bagai tempat, ketemu dengan banyak orang, kerja saya ya sharing terus begitu ya. Sambil seperti yang tadi dikatakan, doa itu bagian utama. Indonesian Care selalu mengutamakan PA bareng, doa bareng, berpuasa bareng. Karena kita tahu hanya Tuhan yang akan bekerja terlibat luar biasa untuk pelayanan yang sangat sederhana ini. Dan tetapi ada hal-hal tadi dikatakan, kolaborasi yang sangat membuat kita akan sulit untuk berkolaborasi, yaitu saya pikir satu hal yang terjadi adalah pemahaman teologia tentang masalah dosa, yaitu atau masalah misi. Misi seringkali dimulai banyak orang mengajarkan lewat Kejadian pasal 3. Padahal misi Allah itu dimulai dari Kejadian pasal 1. Di mana kalau kita baca kitab Efesus pasal 1, di situ dikatakan bahwa Allah Tritunggal sebelum dunia dijadikan, mereka berkolaborasi untuk merencanakan, membuat blueprint misi Allah. Dan sesudah itu dikatakan, maka pada mulanya Allah menciptakan. Itu tidak keluar daripada misinya Allah, justru itu awal dari. Nah sehingga di dalam, kalau kita hanya berpikir bahwa misi dimulai daripada Kejadian 3, maka kita hanya akan bersifat melakukan penginjilan itu hanya secara rohani. Bahwa manusia yang rusak, lalu manusia diperdamaikan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat, Allah sudah mengutus kita dengan jelas menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, itu adalah memberikan kita potensi untuk berkarya, yaitu memelihara dan melanjutkan apa yang sudah Allah ciptakan begitu. Di dalam konteks inilah kita melihat bahwa misi bukan sekedar hanya dikotomi ya, kita membedakan antara jasmani dan rohani, tetapi melainkan pada waktu manusia pun jatuh dalam dosa, bukan hanya manusia yang rusak, melainkan seluruh ciptaan. Maka Paulus berkata Roma 8 ayat 22 bahwa bukan hanya manusia yang mengeluh, tapi juga seluruh ciptaan mengeluh, sama seperti seorang wanita yang mau melahirkan. Nah ini konsep-konsep teologi yang penting di dalam misi ini banyak sekali sebenarnya disalah mengerti oleh banyak pihak. Sehingga orang selalu berpikir melakukan misi yang satu sisi. Dan orang merasa bahwa itu kesulitan besar melakukannya. Karena kadang-kadang merasa tidak punya kemampuan, kedua tidak bisa ngomong, ketiga malu dan berbagai alasan. Saya mengajar hampir 10 tahun tentang penginjilan. Selalu kalau orang masuk STT saya tanya, PI enggak? Lalu mereka bilang, sangat jarang. Kenapa? Alasannya begitu. Ya. Lalu saya berpikir ya di dalam konteks ini, termasuk waktu saya di OMF, kejadian pada waktu tsunami 2004. Apakah misionaris kami yang ada yang penting kalau orang mau mati cepat-cepat supaya dia terima Tuhan Yesus. Saya terheran-heran waktu saya berada 2004 itu di satu hotel di Medan waktu terjadi tsunami, 500 orang barat turun semua dari negara mereka dan semua membawa alat perlengkapan untuk menolong secara menyeluruh masalah tsunami itu. Disinilah poin yang saya lihat, pemahaman terlalu dikotomi membuat orang merasa lumpuh di dalam melakukan misi. Yang kedua, pendekatan untuk Indonesia. Saya katakan bahwa ini dikatakan oleh Philip Jenkins sebenarnya, bahwa di dalam formulasi yang ada, negara barat itu kan banyak sekali, ini minta maaf saya harus bicara bahwa banyak sekali mengeruk harta kita waktu penjajahan, betul tidak? Bahkan Belanda sampai bisa membuat rumah di bawah air itu juga adalah banyak sekali kekayaan 3,5 abad. Sampai waktu saya cerita sama teman saya orang Belanda di Inggris, saya bilang begitu, mereka bilang, wah maaf ya saya belum pernah lahir sih waktu itu. Dan kejadian itu mengerikan sekali. On behalf of Belanda dia bilang, saya minta maaf, dia berkata begitu ya. Nah pada waktu itu yang terjadi, penginjilan itu lebih banyak menurut Philip Jenkins kepada orang yang menengah ke atas. Bukan kepada orang nggak mampu, karena hampir semua orang tidak ada yang miskin dalam tanda kutip.
Sedangkan 3 benua di mana Injil sedang beredar tadi sudah disampaikan Pak Agus, yaitu mamanya Afrika, Latin Amerika, Asia. Ini 3-3 kemiskinan ini luar biasa. Kejahatan luar biasa, ketidakadilan luar biasa. Sehingga sebenarnya kita harus melakukan yang namanya misi secara menyeluruh. Tadi itu ditulis oleh Lawson, The Whole Gospel. Bagaimana membawa orang juga dilepaskan dari dosa, tetapi juga akibat dosa. Banyak hal yang sakit, kelaparan, dan berbagai hal kita harus involve dalamnya. Nah, ini yang membuat orang seringkali merasa aneh. Dan kalau saya bicara tentang misi di Rusun, pertanyaan pertama selalu gereja tanya, sudah berapa yang dimenangkan? Ya, saya katakan, berapa lama orang dari sekolah minggu jadi orang Kristen baru terima Yesus kapan? Lalu kita masuk Rusun 1 tahun, berharap semua sudah bertobat atau banyak bertobat. Itu pekerjaan Roh Tuhan. Kerja kita menabur. Kita melakukan dengan kata, kita melakukan dengan perbuatan. Dan ini adalah yang paling luar biasa dalam penemuan saya di dalam kita bekerja sama di tempat-tempat kaum marginal. Yaitu mereka langsung mengalami sentuhan kasih Allah. Bagaimana seorang pelacur yang tiap hari sangat sedih karena tiap hari tubuhnya dimainkan oleh banyak pria belang. Tapi satu hari begitu masuk ke tempat Bu Ratih itu di Rusun itu, dia katakan, tolonglah saya tidak bisa punya potensi apa-apa untuk bekerja selain itu. Dan setelah Ibu Ratih dan teman-teman menemukan potensi dia sebagai the image of God, dia bekerja, dia adalah orang yang paling berbahagia. Saya katakan, apakah tidak berbahagia seperti Yesus pada waktu itu? Dari seorang pelacur dilepaskan. Dan dia sendiri akhirnya mengerti Tuhan seperti apakah sebenarnya melepaskan dia daripada pelacuran. Jadi di dalam konteks ini kita memang banyak berdemonstrasi kasih Allah, tetapi itu jauh menyentuh. Lalu pada waktu mereka bertanya, itulah kesempatan kita bisa berbicara. Jadi kita tunggu waktunya, tetapi bukan berarti bahwa hanya itu penginjilan. Penginjilan itu melakukan berbagai cinta kasih dalam kehidupan mereka. Jadi ini yang kadang-kadang sering sekali Pak Johan ya, masalah-masalah dikotomi, lalu masalah-masalah bahwa tidak punya potensi, itu sebenarnya yang sering menghambat. Namun begitu kita mobilisasi, banyak anak muda gereja itu yang langsung terbuka matanya. Lalu datang pada saya, kadang-kadang manggil tante gitu. Saya bisa bahasa Inggris, bisa nggak saya ikut ngajar bahasa Inggris? Tante saya bisa ini, bisa nggak saya begini? Jadi itu yang akhirnya memberikan suatu gerakan di mana orang-orang mau berkolaborasi bersama-sama. Dan saya berpikir di dalam hal ini bahwa sebenarnya restorasi yang kita sedang kerjakan ini adalah satu restorasi yang menggairahkan. Apalagi kalau kita tadi melihat, sengaja saya memutar video ini yang jarang ditonton. Dalam arti itu pekerjaan Roh Allah. Itu pengakuan mereka sendiri. Ya. Kalau Paulus bilang, biarlah aku makin kecil, dia makin besar. Ais itu sangat kecil, orangnya kecil, dananya kecil, tapi bisa melakukan perbuatan besar, kami harus mengaku. To God be the glory, hanya dia. Thank you. Ya, kita sudah belajar melihat beberapa dinamika interaksi orang-orang dalam gereja, dunia kerja, dan kota. Dan saat ini waktu dan kesempatan saya berikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berinteraksi, menanyakan. Saya tahu waktu kita sudah jam 12, kita punya waktu 20 menit sebetulnya maksimal untuk kita bertanya jawab. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Nama saya Tantono Subagio. Saya pelayanan di 2 yayasan, yaitu Yayasan Suluh Insan Lestari yang bergerak di bidang Bible Translation, lalu kemudian juga Bible Engagement di luar Jawa, dan satu lagi adalah Yayasan Wijaya Kusuma Pratama, yaitu yang bergerak di bidang pendidikan untuk golongan menengah bawah. Kalau Indonesian Care betul-betul yang marginal, kita itu semi marginal, jadi sedikit nanti mereka akan ke marginal. Pendapatan sekitar 5 juta ke bawah. Masyarakat ini pemikirannya kalau mereka ingin meningkatkan kehidupan mereka harus sekolah. Sekarang sekolah yang terjangkau untuk mereka itu bukan Kristen.
sekolah negeri atau sekolah non-Kristen. Sekolah Kristen makin ke atas. Bagaimana sekolah Kristen kembali menjadi mengurusi yang dari yang marginal sampai yang tinggi-tinggi. Jangan jadi terlalu tinggi. Terima kasih. Terima kasih Pak Nardano. Jadi ada satu concern tentang itu ya. Jadi untuk melayani kota kita perlu menolong orang mengalami perubahan kehidupan dan salah satunya melalui pendidikan. Tapi bagaimana menyediakan kesempatan pendidikan yang bisa diakses oleh orang-orang yang justru sangat membutuhkan. Kalau ada komen silahkan, mungkin pendek saja. Iya, saya langsung saja. Ini memang dipikirkan juga oleh kita semua dengan berbagai lembaga di Jakarta. Salah satu yang sudah berhasil lakukan adalah sekolah Atalia, Pak. Jadi Atalia itu Tangerang yang sudah termasuk sekolah yang memang menengah ke atas ya, tetapi mengambil keputusan untuk melakukan subsidi sehingga di belakang sekolah itu dibangun yang namanya sekolah alam untuk mereka yang kaum marginal, tetapi gurunya sama. Jadi guru yang mengajar di sekolah Atalia itu juga yang mengajar di sekolah itu. Jadi secara kualitas sebenarnya tidak berbeda, hanya disubsidi untuk hal itu. Terima kasih. Itu kira-kira salah satu. Ya, itu salah satu best practices ya dari apa yang bisa dilakukan oleh komunitas orang percaya, memberikan pendidikan yang berkualitas dengan tentu saja dengan banyak keterlibatan langsung, pengorbanan dan sebagainya. Nanti teman-teman mahasiswa STTD, SPD bisa praktek pelayanan di sana ya. Ya mungkin ini pemikiran dari saya saja. Kami juga ada pelayanan di daerah dan itu ada kebutuhan bikin sekolah sebanyak-banyaknya. Itu satu untuk orang-orang yang nggak punya begitu atau yang menengah ke bawah. Kedua, saya punya kawan juga baik, ketua dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia dan suka sharing kondisi daripada sekolah-sekolah di Indonesia. Bagaimana cara ngatasi ya kan? Itu persoalannya. Cuma ini pemikiran saja yang mungkin juga belum tentu bisa menyelesaikan. Kita mesti memisahkan antara edukasi dengan schooling. Edukasi pendidikan dengan bersekolah gitu. Jadi kalau itu kita pisahkan dua-dua bagus begitu. Tetapi saya mau ambil yang pertama dulu, edukasi. Edukasi itu tidak sama dengan schooling. Jadi banyak school tidak mengedukasi sebenarnya. Dia cuma sebuah organisasi. Yang kita pikirkan edukasi. Dan ketika kami bergumul dengan sekolah pelayanan pendidikan, edukasi di daerah, kita tuh mulai berpikir, salah satu yang pernah saya pelajari adalah tentang pedagogy of the oppressed. Jadi pedagogi mengajari orang-orang yang oppressed gitu. Nah itu salah satu adalah Paulo Freire yang suka dicap liberation theology whatever lah gitu. Saya belajar tentang dia cukup lama. Dan ketika kami pergi ke daerah melihat masalah ini, kalau kita terus berkutat di schooling itu nggak habis-habisnya karena itu pendidikan yang negeri dan pemerintah juga perlu begitu turun gitu. Tetapi masalahnya adalah banyak sekali kompleksitas di situ. Saya cuma melihat dari sisi edukasi. Nah, Freire itu cukup berhasil. Bahkan pendekatan dia dipakai oleh PBB, United Nations untuk edukasi. Jadi sebenarnya gini, apakah ini agak ekstrim ya Pak Johan? Apakah seorang harus lewati sekolah baru berhasil? Tadi Ibu Jenjelin waktu gitu sekolah gue mesti cari duit gitu. Jadi kami sedang membypass sekarang ini. Kami lagi bergumul, sedang membypass. Kalau kita bikin sekolah-sekolah, memang kita lagi coba bikin juga untuk yang menengah ke bawah. Tetapi nggak akan habis-habis nih, karena duitnya banyak. Saya baru dari satu daerah, saya bawa anak saya bermisi. Dia sekolah ekonomi, bisnis. Dia duduk dan dia bilang gini, Papi, ini menolong ini duitnya banyak sekali yang dibutuhkan. Bagaimana menolongnya gitu? Uang misi pun kayak kita terbatas. Dan salah satu adalah dengan pendekatan ini yang kami pelajari. Jadi kita akan membypass ini. Kita ada rumah-rumah singgah. Jadi daripada bikin sekolah, kita ada bikin rumah singgah. Jadi pulang dari sekolah, mereka ditampung, mereka ditolong, orang tua juga dikumpulin. Itu yang dilakukan teman-teman di misi kami. Ditampung dan luar biasa. Jadi tidak perlu bikin sekolahnya, tetapi bikin penampungan, pulangnya ditolong. Karena mereka anak-anak ini jalan ke sekolah itu 2 jam, bolak-balik 3 jam, dan ini cukup berhasil. Jadi kita bikin rumah-rumah singgah.
ini akan mungkin diperbanyak. Dan itu kita kirim guru-guru yang dedikasi sekali. Dan hasilnya luar biasa. Jadi anak-anak ini jadi juara-juara nih. Dan sekarang sudah mulai dikirim jadi hamba Tuhan, jadi apa begitu. Jadi itu satu yang kita lakukan, yang gereja kami lakukan adalah bikin rumah singgah dan binaan-binaan seperti ini. Kedua, kita akan bikin yaitu sekolah kejuruan yang informal. Jadi kita nggak mau masuk formal. Semua nggak mungkin masuk formal semua karena ada peraturan, ada sertifikasi. Waduh, itu perlu memang, tetapi itulah mungkin segmen yang berbeda. Kita sedang berpikir bagaimana membuat orang itu. Saya sangat butuh Evangeline nih. Saya ingin minta jadi ahlinya. Tadi terkesan saya, karena kami tuh sekian lama bergumul, kita sudah di dalam pelayanan misi itu menolong orang. Jadi ada 2 segmen di misi, yaitu satu gospel, penginjilan, tapi adalah community development. Nah, saya mau ngasih tahu sama Ibu Ria, nanti saya mau titip satu daerah, Bu. Saya baru pulang dari daerah ini. Saya dari Bali terbang, Bali ke tempat itu cuma 36 menit. Tapi kemiskinannya, nangis betul. Nangis. Jadi sampai orang tuanya begitu miskinnya, sampai anak-anaknya ditaruh di kandang. Jadi ada satu anak di kandang, disimpan 5 tahun di kandang itu. Di Indonesia, 36 menit terbang ke Bali. Begitu sampai ke Bali, wah. Nah, sebuah dunia yang berbeda. Saya kaget sekali. Dan begitu sampai di sana, ternyata ada 100 anak yang sekarang saya dengar. Dan kita ketemu dengan beberapa anak. Jadi kalau bicara soal tadi Bu, kemiskinan yang kurang gizi dan sebagainya. Nggak jauh-jauh dari Bali, 36 menit. Lalu apakah kita lagi berpikir bagaimana bikin sekolah di situ? Sekolah itu kan biaya besar. Nggak mungkin melakukan itu. Jadi antara gospel, penginjilan, kita mungkin ke training ke hamba Tuhannya, PI pribadi dan sebagainya, tapi juga di community development-nya kita bikin. Cuma kalau kita pakai jalur yang konservatif, mungkin biaya dan sebagainya. Kita bikin, dan ternyata teman-teman yang khusus di area-area pulau-pulau yang kami pelayanan itu sudah banyak tuh sekolah-sekolahnya. Tetapi begitu lulus, masalah. Begitu sampai SMP, ke SMA, biaya lagi. Begitu SMA, sampai perguruan tinggi, biaya lagi. Dan saya dikontak, Pak, kami ada 13.000 lulusan sarjana yang nganggur. 13.000 di provinsi itu. Sarjana. Tapi nggak bisa cari duit, nganggur. Nah, jadi kita sedang berpikir tentang informal. Bagaimana bikin satu sekolah, bukan sekolah informal menolong mereka untuk tadi butuh ibu nih. Butuh ibu langsung kepala dari pelayanan ini. Bagaimana sih mikirin tadi itu ya? Saya tadi terkesan. Bagaimana mikirin, bagaimana itu di tempat-tempat becek, bisa menghasilkan uang. Itu yang bagaimana mengatasi kemiskinannya ini. Ini diskusi panel bukan interview ini. Ya, langsung itu tanda tangan kontrak. Maaf ya Pak, satu lagi. Tadi saya sangat terkesan. Jadi begini, ini holistic mission, itu artinya nggak bisa, sekali lagi. Kita mengatakan, di sini harus ini, ya itu nggak bisa. Kita mesti lihat daerahnya, dan harus memilih akhirnya, karena resources kita juga terbatas. Nggak mungkin semua, kita mesti bikin rumah sakit, kita mesti bikin ini, kita mesti bikin ini. Sampai-sampai, Pak ayo bikin ini. Termasuk, Pak bikin STTP di sana. Sampai akhirnya kita lah cepat-cepat pulang aja lah. Jadi kalau lihat kebutuhan yang masif ini, tadi Ibu Ria bilang kolaborasi, kita juga tahu limitasi. Kita lihat juga potensi yang banyak yang bisa dukung. Kita butuh leader yang nggak cuma teori, tapi turun, memimpin sampai terjadi perubahan. Kita butuh ahli-ahli seperti Ibu Angeline, kasih marketing gimana sih caranya gitu. Karena kita bikin juga makanan nggak laku. Kami ada juga bikin kebun. Akhirnya juga susah. Dan terakhir sekali, kami ketemu orang-orang di kepala daerah. Di sini salah satu persoalan yang tadi Bu Yeremia 29 tentang justice, sadik, keadilan. Persoalannya gini, kadang-kadang berpikir gini, begitu ada investor masuk, nomor 1 dicurigai. Nomor 1 dicurigai. Seolah-olah semua investor datang ke sana cuma mau ambil duit. Seperti Ibu Angelina bilang tadi. Ibu Angelina bilang, dagang nyari duit. Enggak begitu tuh. Akhirnya daerah-daerah yang menutup diri dari investor dan tidak ada investor. Karena saya ketemu dengan pimpinan gereja juga.
Memang pasti banyak yang begitu, yang datang ambil uang. Tapi tanpa mereka datang, nggak ada pembangunan. Jadi dinamika misi itu seperti itu. Bagaimana kita melihat satu daerah, bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan banyak unsur, termasuk investor. Dan investornya kasih tahu, kamu harus dengan cara begini masuk situ, kamu akan rugi. Tapi kamu demi nama Tuhan, kamu akan rugi. Tapi kamu berbuat sesuatu sebelum dipanggil Tuhan, kan gitu. Kalau bisa untung, itu oke. Dan bersyukur saya ada kenal satu orang di daerah sangat influensial sekali. Dan dia kemarin ini semalaman sampai jam 3 subuh, dia cerita ke saya. Betapa banyak potensi yang bisa kita lakukan, yang tidak dilihat. Jadi mungkin itu yang tadi, paradigma misi holistik itu mungkin kita mesti lebih buka ke kiri, ke kanan. Mungkin itu Pak, cuma sharing aja, cuma sharing. Terima kasih. Ya, jadi potensi ada besar sekali dalam gereja Tuhan. Orang-orang di sana melalui berbagai macam profesi yang ada di dalamnya. Perlu ada orang yang mempunyai visi, berjalan di depan, dan membawa banyak orang lain ikut serta di dalamnya untuk terlibat di dalamnya. Saya selalu meyakini bahwa orang-orang bukannya tidak mau bermisi, tapi mungkin tidak pernah dibukakan visi itu dan tidak diberikan channelnya oleh para leaders yang sudah mendahului sehingga mereka datang ke situ. Begitu visi dibukakan, channel diadakan, maka orang-orang akan di sana. Dan saya pikir ini kita unleash the potential energi yang begitu besar di gereja Tuhan untuk banyak hal. Ketika orang menangkap visi, banyak hal yang lainnya akan termasuk di dalamnya melalui pendidikan. Oke, pertanyaan kedua, silahkan Bapak. Baik, saya Tanto dari Gereja Baptis Batu Zaman. Saya boleh sedikit merangkum Bapak sampaikan Bu Ria dan juga Ibu Angelin, bahwa profesi kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, istimewa dalam sosial ekonomi dan juga untuk kesejahteraan. Nah, saya belum melihat secara langsung, meskipun tadi dampaknya langsung ada kepemilikan, tapi bagaimana supaya profesi kita itu selain berdampak langsung pada sosial ekonomi dan juga kesejahteraan, bisa langsung dipakai untuk memberitakan kekekalan, memberitakan Injil secara langsung. Nah, ini kebutuhan yang sangat penting karena kerjaan di kerajaan Tuhan itu yang paling utama adalah yang Injil. Nah, tadi sudah diungkapkan langkahnya memang pertama kali harus ada identifying needs kan, mengidentifikasi kebutuhan, kemudian harus ada tim dibentuk, kemudian ada programnya dan juga ada pemimpinnya. Itu yang paling utama. Jadi saya ingin tanyakan bagaimana profesi Ibu Angelin dan Ibu Tia ini bisa langsung dipakai untuk berjalan Injil, di mana salah satu metode marketing itu sangat tepat untuk dengan itu. Terima kasih. Singkat padat, silahkan. Kalau saya menantang diri saya tuh begini Pak. Bagaimana kita menjadi berkat itu di dalam secara holistik itu tadi ya, secara menyeluruh sehingga tidak bisa membagi-bagikan ini harus memberitakan Injil itu secara verbal begitu, tapi lebih bagaimana kita tuh menjadi sikap dan perilaku sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, sehingga saya merasakan panggilan kita itu adalah sebenarnya memanusiakan manusia ya. Ketika kita menjadi bendaharanya Tuhan, kita harus melihat orang itu sebagai manusia seutuhnya. Dan saya sendiri juga belajar untuk melihat itu, Pak. Dari awal, kadang-kadang sebagai orang dagang gitu ya, orang marketing itu suka sekali melihat orang lain itu sebagai objek yang kita bisa manipulasikan untuk keuntungan kita. Nah, itu satu paradigma yang harus berubah dulu. Dan itu yang saya tadi bilang sama Pak Johan bahwa itu anugerah yang Tuhan berikan sehingga ada kesadaran itu untuk melihat orang lain itu sebagai manusia lain yang harusnya diberdayakan untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, sehingga yang harus saya lakukan nomor satu adalah memberi contoh sebagai teladan, Pak. Dan itu yang berdampak kepada tim pertama kali. Tim yang saya pimpin, peers yang dalam bekerja kami bersama-sama. Dan dalam hal ini harus datang dari good insight itu tadi ya. Dan rasanya ini bukan sekedar pekerjaan sosial begitu Pak. Tetapi kita benar-benar melihat bagaimana manusia itu mestinya dia bisa menjadi sejahtera. Dan saya ingat betul, saya sendiri suka pimpin
kelas Alkitab sekarang sampai Yosua, saya selalu bilang begini, kenapa sih Tuhan menjanjikan orang Israel tuh tanah Kanaan yang demikian besar sebenarnya, dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat gitu ya, gede banget. Apa Tuhan itu menyuruh orang Israel tuh menjadi orang yang kaya raya gitu ya, dengan berkat berkelimpahan begitu? Saya rasa tidak, karena dari bilang sama Abraham kan, kamu diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tugas kita adalah saluran berkat. We just a pipe. Kita nggak punya gentongnya, kita nggak punya penghasilnya, kita nggak punya penampungnya. We just a pipe. Dan bagi saya jalani itu dulu. Mari kita jalani. Tuhan yang akan tuntun kok kepada siapa kita akan berbicara dan lebih baik. Saya pernah Pak punya satu anak buah di Makro ini ya. Kemudian dia jadi Kristen. Dan dia berhenti. Dan saya hampir diberhentikan dari perusahaan waktu itu. Karena dianggap mengkristenisasi anak buah sendiri gitu ya. Karena dia melihat kesaksian hidup gitu. Dan dia merasa, iya ya, kenapa tidak? Jadi sampai sekarang pun begitu ya Pak, saya fasih di dalam berkomunikasi dengan orang-orang pasar, yang mana orang-orang begitu. Tetapi muka Cina saya ini cukup diterima gitu. Dengan, ya kita mesti bisa menjadi seperti mereka ya. Dan puji Tuhan saya bisa berbahasa Minang dan saya bisa berbahasa Jawa kasar. Sehingga itu sangat membantu di dalam berkomunikasi. Tapi yang jelas adalah nomor satu adalah menjadi saksi. Itu nomor satu Pak. Yang kedua saya cuma pikir Tuhan akan buka jalannya. Jalan aja. Jalan aja. Dan ketika mereka mendapatkan shalom itu. Melihat ketulusan hati kita di dalam menolong mereka. Tidak untuk kemaruk gitu ya. Tapi benar-benar to be a blessing gitu for them gitu. Saya lihat itu baik. Sehingga misalnya di dalam mencari untung gitu. Untung apa boleh nggak sih? Boleh. Tetapi sebagai hasil kerja, bukan sebagai tujuan. Nah itu berbeda. Kalau kita mau untung nih, dagang mesti untung. Ya segala macam cara ya untung. Menghalalkan segala macam cara. That's not the right way gitu. The right way adalah kerja keras. Mari kita bekerja dan sebagai hasilnya kita boleh menikmati untung. Nah, konsep seperti itu mereka terbuka, Pak. Saya baru aja memberikan seminar bulan lalu bersama Pak Menteri itu, Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Marsuki itu. Dan itu banyak sekali yang ikut adalah orang rata-rata. Dan mereka memberikan banyak komentar yang menurut saya itu mereka melihat, kok Bu Angelin bisa ngomong begitu gitu. Dan saya bilang, itu dari yang saya percaya, Tuhan suruh saya jadi berkat. Dan saya tidak malu-malu untuk berdoa dalam secara Kristiani. Tapi itulah kesaksian ya Pak. Saya tidak bisa lebih dari itu ya. Bukan menginjili mereka secara langsung terus saya ditangkap Satpol PP gitu ya. Enggak sih. Tetapi saya berani untuk menyaksikan iman saya. Dan saya pikir itu yang Tuhan bukakan. Gitu Pak. Iya, saya melanjutkan saja. Bahwa tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya buat kita tidak ada yang namanya dikotomi. Mana duluan. Karena sesuai, nah yang tadi Pak Agus menekankan. Sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi bagian kebutuhan mereka yang paling utama. Maka pada waktu sama seperti kami melihat bahwa mungkin yang utama seperti tsunami itu nggak mungkin kita langsung menginjili di situ. Tentu mereka kelaparan atau tidak punya rumah dan sebagainya. Karena tidak ada terdikotomi sehingga kami melakukan yang namanya betul-betul Injil seutuhnya atau Injil sepenuhnya. Jadi bukan masalah rohani atau jasmani tapi keseluruhan. Dan kami tidak melakukan untuk ada maunya supaya mereka dengarkan kitab PI. Tapi memang sama seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, panggilannya sangat jelas sekali ya. Di dalam bagian kalau kita memperhatikan betul-betul Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 bahwa aku yang diurapi datang untuk melepaskan orang daripada penjara, kemiskinan dan sebagainya. Itu keseluruhan yang dia datang. Sehingga waktu dia ketemu dengan orang lapar,
Yang 4.000-5.000 orang ya dia berikan itu, dan ada bagian dia untuk menyampaikan Injil, dia menyampaikan Injil. Ada orang sakit dia sembuhkan itu, ada orang juga yang lebih dulu dia bilang bertobatlah begitu kan. Jadi memang tidak ada dalam arti kata mana duluan dalam arti karena kita membeda-bedakan. Tetapi memang the need itu yang menjadi bagian pertama kita lakukan. Yang kedua, bahwa di dalam kita membawa mereka untuk bersentuhan dengan kasih Tuhan, di situ sebenarnya yang kita lihat di dalam dengan berbagai-bagai agama yang berbeda-beda, yang plural ini, itu menjadi jalan yang betul-betul membawa mereka bisa menikmati kasih Tuhan. Saya beri contoh kepada pelacur tadi yang sudah lama sekali dari umur 22 melacur, ya, sampai pada satu hari dia bisa dilepaskan daripada masalah itu, tidak lagi bekerja sebagai pelacur, ya, nanti bisa tanya langsung sama Bu Ratih yang ada di rusun itu. Ya, akhirnya dia sangat terbuka sekali kepada kita. Jadi kalau mau melayani, ini seperti orang kupas kulit bawang, itu membutuhkan berlapis-lapis. Ya, sehingga di dalam bagian ini kita mengasihi sama semuanya. Sehingga kalau pada waktunya dia mengajak kita berbicara, dia bilang, tapi kan saya ini orang berdosa. Ya, jadi dia sudah mendapatkan ekonomi yang baik, lalu dia sadar dia orang berdosa. Dia tanya sama kita, bagaimana? Ya, kita mulai menjawab di situ. Kami juga orang berdosa, tapi yang membuat kami datang kemari karena ada seseorang yang sudah melepaskan kami dari dosa kami. Itu mengajak kami mengasihi saudara. Jadi sebenarnya penginjilan seperti ini begitu rileks, tidak perlu takut, tidak perlu terburu-buru, dan kita percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah. Thank you. Terima kasih, Nuria. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah banyak mendengar dari berbagai pandangan ini. Berharap kita menangkap visi yang dibagikan. Boleh silahkan kembali. Kita beri tepuk tangan kepada para panelis kita.